Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara memperbaiki komunikasi yang buruk dengan partner kerja kita. Ya, ini saya menjawab satu pertanyaan dari salah satu komen di salah satu episode podcast dari Selfie Ngai. Ya, jadi Selfie nanya, Kak, cara memperbaiki komunikasi yang buruk dengan partner kerja gimana? Nah, jadi buat kamu yang mungkin saat ini udah kerja ya ataupun lagi kerja dan merasa kayaknya komunikasi dengan tim ataupun dengan partner kerja itu kurang baik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kamu perlu dengarkan episode ini sampai selesai ya. Nah, tapi sebelum itu buat kamu yang mau menghancurkan mental block kamu agar kamu bisa melaju dengan cepat menuju impianmu, menuju tujuanmu, kamu bisa join dalam free webinar Destroy Your Mental Block yang akan diadakan secara gratis tanggal 31 Agustus nanti. Jadi hari Minggu tanggal 31 Agustus, kamu bisa join secara gratis webinar Destroy Your Mental Block. Kamu akan mengetahui rahasia step by step gimana caranya biar kamu bisa menghancurkan mental block dalam dirimu yang selama ini mungkin menghambat kamu untuk sukses. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita bahas ya. Jadi kalau kita dalam bekerja terus kita punya komunikasi yang kurang baik dengan tim kita, pasti pekerjaan juga jadi menjalankannya tuh kurang enjoy gitu ya. Sering misalnya berdebat atau sering bete-betean atau mungkin terkadang diem-dieman, itu kan pasti nggak enak banget punya partner kerja seperti itu. Dan padahal ketika kita bekerja itu kita harus berkolaborasi untuk kita bisa mencapai satu tujuan bersama gitu. Tapi kalau komunikasinya seperti itu pasti jadi nggak enak gitu. Nah, saya juga pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi mungkin saya udah kerja dari awal kuliah pun saya udah sambil kerja gitu, dari tahun 2011-an tuh udah sambil kerja gitu jadi trainer. Terus juga bekerja di korporat. Sampai sekarang saya menjadi salah satu leader gitu di human resource di salah satu perusahaan. Itu pun juga tidak lepas dari yang namanya komunikasi yang kurang baik lah gitu dengan partner kerja. Nah, lalu gimana caranya untuk mengatasi hal itu gitu? Nah, jadi kalau yang biasa saya lakukan ketika komunikasi saya kurang baik dengan partner kerja saya tidak, yang pertama saya tidak berasumsi dia marah ataupun hal-hal lain gitu, kenapa dia marah, atau mungkin ada tindakan saya yang mungkin menyakiti dia atau gimana. Karena bisa jadi dia komunikasi kurang baik, dia bete sama kamu mungkin karena bawaan dari keluarga di rumah misalnya, yang akhirnya kebawa ke kantor sehingga membuat komunikasi di kantor tidak nyaman. Itu bisa jadi gitu. Hal-hal di keluarga, di rumah terbawa ke kantor. Dan karena kalau kita langsung membuat sebuah kesimpulan tanpa tahu faktanya, akhirnya tambah keruh gitu masalah yang ada. Nah, maka dari itu yang biasa saya lakukan sih, saya melakukan satu yang namanya one on one gitu. Saya ngobrol sama dia gitu. Saya gali apa yang terjadi, bagaimana perasaan saya, apa yang saya rasakan, terus kenapa dia bisa seperti itu. Nah, itu diobrolin gitu sehingga tidak berasumsi. Dan ketika kita ngobrol ya, tentunya ketika timingnya tepat kita ajak ngobrol, tentunya dia pasti akan cerita, oh aku sebenarnya ngerasa begini, begitu. Dan kita juga bisa mengutarakan apa perasaan kita dan lain-lain, sehingga dari komunikasi itu kamu dan dia menjadi sama-sama clear perbedaan persepsi ataupun hal-hal apa yang harus di-improve gitu. Salah satunya waktu itu saya sempat ngobrol juga sama tim saya gitu. Kenapa kok sepertinya saya melihat mimik wajah ataupun gerakan tubuh kayaknya kurang antusias, apa yang terjadi gitu. Terus tim saya cerita mungkin dia ngerasa sedikit
dalam tanda kutip bete gitu ya. Ketika dia diikutkan meeting, dia tidak dikasih tahu konteksnya apa dengan jelas, tahu-tahu diikutkan meeting. Terus terkadang brief yang diberikan itu kurang clear. Mungkin waktu itu sayanya, dalam pikiran saya dia sudah memahami apa yang saya perintahkan, ternyata dia memerlukan konteks, memerlukan backstory yang lebih jelas gitu. Kenapa tugas itu diberikan, tujuannya apa, deadline-nya kapan, kenapa tugas itu bisa ada. Nah, ternyata salah satu tim saya membutuhkan penjelasan atau brief yang detail gitu, sehingga memudahkan dia untuk mengerjakan. Nah, jadi waktu itu ketika saya tidak detail dalam menjelaskan, dia body language-nya saya melihat jadi kayak kurang enak kayak gitu. Responnya kok begini, kayak saya merasa tidak kooperatif. Dan ketika saya ajak ngobrol, ya beberapa waktu setelahnya saya ajak ngobrol ketika momennya pas, moodnya sedikit membaik gitu, saya jadi memahami, oh ternyata dia perlu brief yang lebih detail. Dan nextnya saya menjelaskan sesuatu dengan lebih spesifik, dengan lebih detail, sehingga dia bisa tahu mengerjakan sesuatu itu harus seperti apa dan ekspektasinya seperti apa gitu, sehingga sudah nggak jadi bete-betean lagi kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh di saya, tapi pasti setiap orang berbeda, pasti beragam gitu pengalaman-pengalamannya, slack-nya itu karena apa. Nah, tapi yang paling penting adalah coba kamu bisa ajak ngobrol ketika misalnya slack terjadi ataupun komunikasi yang kurang baik terjadi, kamu bisa ajak ngobrol kenapa, terus kamu bisa cari jalan tengah, dan kamu tujuannya adalah dari ngobrol itu kamu jadi memahami dari sudut pandang dia, dan dia memahami juga dari sudut pandang kamu. Nah, harapannya itu sehingga komunikasi bisa jadi jauh lebih baik karena adanya saling memahami ya. Di luar itu juga kamu juga harus peka gitu ya dengan apa respon orang terhadap sesuatu, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan ketika kamu bisa mengobservasi dan kamu bisa menyesuaikan bagaimana kamu bersikap ataupun bagaimana kamu berperilaku, seharusnya kamu akan sangat-sangat minim gitu adanya komunikasi yang buruk, karena kamu tahu kayak, oh kalau ngomong sama ini tuh dia itu maunya to the point, langsung to the point, dia nggak suka banyak cerita-cerita gitu, nggak suka. Tapi ada juga tipe orang yang sukanya cerita-cerita panjang baru masuk ke intinya. Nah, dengan orang seperti itu kamu harus lebih banyak cerita sama dia gitu untuk kamu bisa connect dulu sebelum masuk ke tujuan utamanya. Nah, itu kamu bisa dapatkan, kamu bisa pahami ketika kamu bisa mengobservasi juga dan kamu bisa menyesuaikan perilaku kamu, sehingga sebisa mungkin meminimalisir terjadinya komunikasi yang kurang baik. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini ya. Dan jangan lupa buat kamu yang mau mengetahui rahasia gimana caranya mengatasi mental block dalam diri yang selama ini menghambat kamu bisa join free webinarnya 31 Agustus nanti. Silakan kamu daftar ke selfdev.id/webinar ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada deskripsi. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.